البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik. Apakah perkataan seperti ini dibolehkan? Semoga Allah melaknat Donald Trump. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun melaknat orang kafir orang-orang kafir secara umum itu boleh, yaitu kafir secara umum, bukan orang per orang. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tidak ada perselisihan tentang bolehnya melaknat orang-orang kafir. Dahulunya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, demikian pula para a'immah yang setelahnya, mereka melaknat orang-orang kafir di waktu kunut dan doa yang lainnya. Salam. Adapun orang kafir secara tertentu, maka sejumlah ulama berpendapat tidak boleh dilaknat secara khusus orang per orang, karena kita tidak mengetahui dengan apa kehidupannya itu ditutup. Sebagian mereka berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala ini, yaitu innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terkena laknat Allah dan para malaikat serta seluruh manusia. Yaitu yang dilaknat adalah yang mati dalam keadaan kafir. Sementara kita tidak tahu bagaimana orang per orang yang disebutkan ini. Sekelompok ulama yang lain mengatakan bahkan boleh melaknat orang kafir secara ditentukan namanya. Itu dipilih oleh Al-Faqih Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki. Hanya saja beliau berdalilkan tentang ini dengan hadis yang lemah, ada kelemahan. Sila dirujuk kalam Ibnu Katsir secara lengkap. Ya, memang yang rajih wallahu alam adalah tidak boleh melaknat orang secara ditentukan namanya, karena kita tidak mengetahui akhir dari hidup dia. Telah datang dari hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepala dari rukuk dari rakaat yang terakhir di waktu fajar, beliau mengatakan Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan dan fulan. Setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, maka Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un. Bukanlah menjadi hakmu dari urusan ini sedikit pun, sampai pada firman Allah Ta'ala fa innahum zalimun. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan dalam riwayat yang lain dari Bukhari juga, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harits ibn Hisham. Dahulunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan terhadap Safwan bin Umayyah, juga Suhail bin Amr dan Al Harits bin Hisham. Kemudian turunlah ayat ini, laisa laka minal amri syai'un ila qaulihi ta'ala fa innahum zalimun. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW tatkala beliau melaknat beberapa orang dari kalangan musyrikin, dari ahli jahiliyah, mengatakan Allahumma al'an fulanan wa fulanan fulanan, beliau dilarang dari perbuatan itu dengan firman Allah Ta'ala laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukanlah wewenangmu dari urusan ini sedikit pun, atau Allah menerima taubat mereka, ataukah Allah menyiksa mereka karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Sebagaimana dalam ayat Ali Imran. Maka orang yang ditentukan namanya, engkau tidak boleh untuk melaknat dia, yaitu melaknat dengan menentukan nama-namanya. Karena alangkah banyaknya orang yang dia itu memang memiliki sifat yang berhak untuk dilaknat, tapi kemudian dia bertaubat, kemudian Allah menerima taubat dia. Selesai dari Majmu' Fatawa Rasail wal Masail karya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah yang ke-62 halaman 170. Juga dari Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulunya mendoakan kecelakaan terhadap 4 orang. Kemudian Allah menurunkan ayatnya laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kata Ibnu Mas'ud, wa hadahumullahu ilal Islam. Allah memberikan hidayah mereka pada Islam.
Yaitu menunjukkan tidak layak untuk mereka dilaknat. Sementara ternyata setelah itu mereka masuk Islam. Sementara laknat ini adalah apa? Pengusiran dari rahmat. Nah, tatkala kita tidak tahu orang yang ini bagaimana, jangan mendoakan laknat untuk orang per orang tadi. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, At-Tabrani dan lain-lain, dan ini sanadnya hasan. Al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah mengatakan kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya ayat ini tadi laisa laka minal amri syai'un ini bukan untuk menghapus dan tidak pula untuk dihapus. Dan mereka berpendapat bahwasanya mendoakan kecelakaan kepada kaum musyrikin agar mereka binasa dan sebagainya ini boleh. Seperti apa? Nabi yang mendoakan di dalam asar-asar tadi. Sebagaimana di dalam At-Tawdih. Yang ke-29, 342. Memang ini terjadi perselisihan. Fadilatu Syekhina Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullah mengatakan, makna ayat ini, laisa laka minal amri syai', yaitu bukanlah wewenangmu untuk menghukumi para hambaku sedikit pun, kecuali dengan apa yang aku perintahkan engkau untuk menghukumi mereka. Sementara laknul mu'ayyan, kita tidak mendapatkan dalil bahwasanya Allah memperbolehkan yang seperti itu. Memang, cuma ini khilaf. Baik. Au yatuba alaihim, atau Allah menerima taubat mereka, yaitu orang yang dahulunya berada dalam kekufuran, kemudian Allah memberikan hidayah pada mereka setelah kesesatan. Au yu'adzibahum, atau Allah menyiksa mereka, yaitu di dunia dan di akhirat karena kekufuran dan dosa mereka. Maka dari itu Allah mengatakan fa'innahum zalimun, karena sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Fa'nya fa' ta'liliyah, yaitu karena mereka orang zalim, mereka berhak untuk mendapatkan hukuman tadi. Hukuman Allah Ta'ala. Selesai dari Az-Zakhirah yang ke-13, halaman 250. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyad'u ala ahad, jika beliau ingin mendoakan kecelakaan terhadap seseorang, au yad'u li ahad, atau mendoakan kebaikan untuk seseorang, qanata ba'da ruku'. Beliau berkunut setelah ruku', farubbama qala idza qala sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, Allahumma anjil Walidah bin al-Walid. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid ibnul Walid, wa salamata bin Hisham, wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Allahumma sujud wa ta'ataka ala mudar. Ya Allah, kuatkanlah tekananmu kepada orang-orang mudar. Waj'alha sinina kasini Yusuf, dan jadikanlah mereka tertimpa musim kekeringan seperti musim kekeringan di zaman Nabi Yusuf. Ya jaharu bidzalik. Nabi mengucapkan itu dengan suara keras. Kemudian beliau juga mengatakan di sebagian sholatnya, di waktu sholat fajar, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Untuk beberapa desa dari Arab. Sehingga Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-Allamah As-Sindi rahimahullah mengatakan, turunnya ayat ini laisa laka minal amri syai', ini menunjukkan bahwasanya ayat ini menghapus dilaknatnya orang-orang kafir di dalam sholat. Yaitu orang kafir tertentu tentunya ya. Kalau orang kafir secara umum boleh saja. Dan yang zahir adalah bahwasanya Abu Hurairah beliau membawa pendalilan ini kepada laknul kafir al-mu'ayyan. Laknat kepada orang kafir secara ditentukan, bukan secara umum. Yaitu yang dihapus adalah laknat orang kafir yang ditentukan. Adapun secara umum ini tidak dihapus. Dan beliau berpandangan, yaitu Abu Hurairah berpandangan bahwasanya melaknat secara mutlak orang-orang kafir di dalam sholat itu boleh. Yaitu tidak menyebutkan nama orang, tapi secara umum, ya Allah laknatlah orang-orang kafir itu. Dan sebagainya. Selesai dari Hasyiatus Sindi Al-Nasai yang kedua, halaman 203. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud, gigi beliau patah. Yaitu gigi yang setelah gigi seri itu. Dan kepala beliau terluka. Setelah itu mulailah beliau mengusap darah dari kepala beliau seraya mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana suatu kaum akan beruntung yang mana mereka itu melukai kepala nabi mereka.
wa syajjura ba'iyatah, melukai giginya. Baik. Wa huwa yad'uhum ilallah, padahal Nabi tersebut mengajak mereka menuju kepada Allah. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, laisa laka minal amri syai'. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada kalam yang agak panjang dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, bisa dilihat sendiri di dalam Fathul Bari yang ke-7 muka surat 366. Dan beliau menyebutkan perselisihan-perselisihan di dalam masalah itu. Baik. Dan beliau menyebutkan, Ibnu Battal mengatakan bahwasanya mendoakan kebaikan untuk orang musyrik ini menghapus disyariatkannya mendoakan kecelakaan kepada orang musyrik dengan dalil laisa laka minal amri syai', dan juga apa yang terkait dengan hadis Ibni Mas'ud tadi pada waktu yaitu apa hadis Anas bin Malik pada waktu Nabi terluka di perang Uhud. Karena apa? Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, sebagaimana dalam hadis Ibni Mas'ud juga, tapi yang tak sebutkan di sini. Semula beliau ingin mendoakan kecelakaan, kemudian beliau mendoakan setelah turunnya wahyu itu beliau mendoakan pengampunan untuk kaum tadi, yaitu hidayah kata para mufassirin. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, yaitu jumhur ulama mengatakan tidak ada penghapusan di sini, dan bahwasanya mendoakan kecelakaan kepada orang-orang musyrikun itu boleh. Hanya saja yang dilarang adalah dilarang didoakan kecelakaan adalah orang yang diharapkan untuk hatinya dilunakkan dan mau masuk ke dalam Islam. Baik. Dan seterusnya. Beliau menyebutkan beberapa kemungkinan di sini. Bisa dilihat di Fathul Bari yang ke-11 halaman 196. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wala'nul kufari mutlaqan hasan. Melaknat orang kafir secara mutlak, yaitu secara global, itu baik. Lima fihim minal kufur, karena mereka memiliki kekufuran. Memang kekufuran layak untuk dilaknat. Wa amma la'nul mu'ayyan fayunha'an. Adapun melaknat secara orang per orang, maka itu terlarang. Wa fihi niza, dan memang ada perselisihan dalam masalah ini. Wa tarkuhu aula, meninggalkan itu lebih utama. Ya, daripada kita mendoakan kecelakaan untuk si Donald Trump, mendoakan laknat untuk Donald Trump, nanti semakin terlaknat, semakin gila dia dan semakin menghancurkan kaum muslimin. Sementara muslimin selemah ini, banyak yang ketakutan. Sementara orang kafir memiliki senjata yang dahsyat-dahsyat. Khawatirnya malah kaum muslimin semakin dirugikan. Maka doakan hidayah. Itu cara pertama. Apakah boleh kita mendoakan agar dia itu ditahan kejahatannya dan dia dihukum oleh Allah sesuai dengan hukum yang layak? Boleh saja, tidak masalah. Sebagaimana di dalam hadis, yaitu apa? Allahumma kfinahum bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah kami dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Nah, ini lebih baik kita serahkan pada Allah cara menahan kejahatan mereka. Kita tetap mendoakan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Gulam. Ketika mendoakan dengan kalimat yang seperti itu, orang-orang kafirnya mati. Allah lebih tahu memang dia layak dimatikan atau layak sebagiannya dapat hidayah. Seperti mayoritas penduduk di negeri itu. Negeri yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ini lebih baik. Jadi lebih baik tidak mendoakan laknat untuk Donald Trump. Tetapi kalimat-kalimat yang secara umum. Allahumma kfinahu bima syi'ta misalkan. Ini tadi kalam Syekhul Islam tentang hukum ini tadi dalam Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah yang ke-1 halaman 476. Dan ada kalam yang lain lebih panjang lagi, intinya sama, beliau melarang untuk mendoakan secara ta'yin, tapi doa secara umum boleh, yaitu melaknat secara umum terhadap orang kafir boleh, tapi jangan orang per orang. Kita tak tahu setelah itu apakah dia masuk Islam atau bagaimana, atau kalau dia didoakan laknat, jangan-jangan malah semakin merusak kaum muslimin. Muslimin untung apa? Sementara muslimin belum punya kemampuan untuk melawan orang itu. Mayoritasnya. Lihat sendiri kalam Syekhul Islam, kalam panjang dan bagus. Di Majmu'ul Fatawa yang ke-8 muka surat halaman 335 hingga 336. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan,
Yang terlarang adalah melaknat orang-orang kafir dalam doa secara ta'yin, kata beliau. Adapun melaknat mereka secara umum itu tidak mengapa. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil, di antaranya adalah hadits Abi Hurairah yang telah kita lewati itu. Maka kata beliau, adapun mendoakan keumuman orang kafir dengan kebinasaan, maka ini harus diteliti lagi. Makanya Nabi tidak mendoakan seperti itu, yaitu orang Quraisy dengan kebinasaan mutlak. Tapi apa mengatakan Allahumma alaika bihim, yaitu terserah Allah bagaimana cara mengurusi mereka. Cukup dengan alaika bihim. Allahumma ij'alha alaihim sinin kasini Yusuf. Tidak sampai apa menyebabkan mereka binasa. Tapi apa mendoakan agar mereka terkena berbagai bencana. Nah, ini kata Syekh Utsaimin, ini adalah ad-doa alaihim bitadyiq, agar mereka tertimpa kesempitan. Nah, ini bagus. Nah, boleh jadi akan menimbulkan kemaslahatan yang mana orang yang zalim jadi rujuk dan sebagainya. Kata beliau, al-muhim anna du'a bil halak li jami'il kufar inti taraddudun fi. Mendoakan orang kafir semuanya agar mereka semuanya binasa, ini saya masih merasa ragu, kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan, dan boleh juga ya terkadang dipakai dalil hadis Khubaib. Allahumma ahsihim adada wa la tubqi minhum ahada. Ya Allah, hitunglah mereka semua bilangannya dan jangan engkau sisakan dari mereka seorang pun. Bahwasanya ini boleh karena ini terjadi di zaman Nabi dan seterusnya. Dan memang kenyataannya orang-orang yang hadir di situ waktu itu semuanya mati di ujung tahun terkena doanya Khubayb radhiyallahu an. Dan Allah Ta'ala tidak mengingkari, Nabi juga tidak mengingkari. Bahkan Allah mengabulkan doa beliau, menunjukkan Allah ridho dan mengakui cara tadi. Kata beliau, ini memang boleh menjadi dalil menunjukkan bolehnya mendoakan orang kafir agar binasa. Tapi ini harus diperiksa lagi dan boleh jadi sebabnya adalah sebab yang khusus. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Khubayb mendoakan kecelakaan untuk sekelompok orang tertentu saja dari orang kafir, bukan semua orang kafir. Makanya kalau kita mendoakan, ya Allah binasakan Trump, itu insya Allah tidak masalah. Dia sudah membinasakan banyak orang, kita minta agar dihukum dengan hukuman seperti itu, yaitu dibinasakan dan sebagainya. Atau yang lebih baik, ya Allahumma kfinahu bima syi'ta, seperti yang dicontohkan. Ini tadi ucapan Imam Ibnu Utsaimin di dalam Majmu' Fatawa wa Rasail yang ke-9 halaman 238 dan seterusnya. Adapun untuk yang hadis yang ana sebutkan tadi, Allahumma kfinahum bima syi'ta, ini terkenal ya insyaallah. Hadis Ghulam yang dikenal sebagai apa? Hadis Ghulam itu Allahumma ikfinahum bima syi'ta, terkait dengan sebab turunnya ayat surat Al-Buruj itu. Yaitu apa? Hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Yaitu bukan. Yaitu apa? Afwan. Yaitu hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana anak muda ini mengatakan Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kemudian Nabi juga mengambil contoh itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya orang-orang Quraisy tatkala mereka berlambat-lambat menerima dakwah Nabi agar masuk Islam, bahkan menyakiti Nabi, maka Nabi mengatakan Allahumma kfinihim, ya Allah cukupilah saya untuk menghadapi mereka bi sab'in kasabi Yusuf, dengan 7 tahun kekeringan seperti tahun Yusuf dan seterusnya. Ini lebih umum dan lebih baik insyaallah, tanpa kita mentakyin agar dia dilaknat atau apa. Tapi biar Allah yang menentukan bagaimana cara menghalangi mereka. Mungkin dengan bencana api, bencana angin, atau yang lain. Atau dia jatuh dari kapal terbang atau apa. Biar Allah yang mengatur. Kita doa secara global. Allahumma kfinahu bima syi'ta misalkan. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.